Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Z. Kubiari dianiaya oleh sekelompok warga hingga menyebabkan dahi korban mengalami luka sobek dan harus dilarikan ke Puskesmas Anggi untuk mendapat pertolongan medis. Sekelompok warga bersama pihak kontraktor dari CV Iping Ngoistar melakukan pemalangan terhadap kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Pegaf. Pemalangan dilakukan sekelompok warga akibat dari dana proyek pembangunan Pasar Irai Anggi belum juga dibayar oleh pemerintah Kabupaten Pegaf. Sementara bangunan pasar telah selesai dibangun oleh pihak kontraktor. Saat pemalangan berlangsung, pelaksana tugas Kepala BPKAD Kabupaten Pegaf, Z. Kubiari, sementara berkoordinasi dengan Bupati Yosias Roy untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Usai bertemu dengan Bupati, PLT Kepala BPKAD langsung menuju ke kantor BPKAD hendak bertemu dengan massa. Namun sementara perjalanan, massa pun bergerak menuju ke PLT Kepala BPKAD. Saat akan menjelaskan hasil pertemuannya dengan Bupati, PLT Kepala BPKAD Z. Kubiari langsung mendapat penganiayaan dari massa yang jumlahnya banyak. Meskipun warga lainnya sempat melerainya, namun amarah massa tidak dapat dibendung sehingga sang korban mengalami luka sobek pada bagian dahi. Korban pun langsung diamankan dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Mendengar insiden tersebut, Bupati Yosias Roy langsung bertemu dengan massa di depan kantor BPKAD. Stefanus Mandacan selaku pihak kontraktor CV Ipingoi menjelaskan kalau pekerjaan Pasar Irai yang telah selesai dilakukan sejauh ini baru dibayar 50%, sedangkan sisanya 50% telah diusulkan ke Bupati untuk segera dibayarkan. Bupati pun telah membuat disposisi ke pihak BPKAD namun belum juga ada jawaban, sehingga pihak kontraktor melakukan pemalangan kantor BPKAD agar pihak keuangan secepat mungkin merealisasikan pembayaran. Saya pikir Pak Bupati sudah berikan dispo ke sini mungkin 1 bulan lebih. Itu dispo sudah ada di keuangan sini. Jadi kalau saya hanya bicara saja dengan suara untuk ketemu dengan Pak Kabak, itu percuma. Itu paling setiap hari saya datang juga tidak ada tanggapan. Jadi satu jalannya saya harus palang. Bikin masalah dulu baru bisa ada jawaban. Jadi di Indonesia ini punya sistemnya seperti itu. Semuanya kita bikin masalah dulu, kalau kita bicara saja percuma. Biar kita ribut dari pagi ini sampai malam di kantor juga nanti suara habis. Harus kita bikin masalah. Mungkin seperti itu, dan saya lapor ke Pak Bupati bahwa palang untuk keuangan untuk saat ini belum bisa dilepas. Atas insiden tersebut, Bupati Yosias Roy menyayangkan tindakan penganiayaan terhadap PLT Kepala BPKAD yang dilakukan oleh sekelompok warga. Menurutnya, pemalangan kantor pemerintah sewajarnya saja dilakukan, namun jangan sampai menjurus kepada penganiayaan kepada pejabat pemerintah. Sebab jika warga melakukan penganiayaan, maka semua pejabat maupun aparatur sipil negara termasuk Bupati dan Wakil Bupati di Pegaf tidak merasa nyaman bekerja di daerah. Apalagi jika pejabat ataupun pegawai yang dianiaya hingga mengeluarkan darah. Aspirasi untuk palang kantor, gedung ini dibakar tidak apa-apa daripada ya kita punya pejabat seperti itu, yang saya juga tidak mau. Kalau memang mau itu seperti ini, daerah ini tidak nyaman, ya berarti saya juga rasa tidak nyaman tuh. Nanti saya tinggal di sini karena kaki tangan saya juga luka. Jadi saya bisa gedung boleh bakar, kacau, boleh pecah, tapi manusia jangan darah, jangan keluar darah. Itu yang mungkin saya minta. Jadi kita bicara baik-baik, karena kita di Anggi ini kita yang tuan rumah untuk semua. Jadi ya kalau palang, silakan. Gedung jangan benda yang lain, ya biar rusak tidak apa-apa, itu tidak sama dengan kita manusia. Akibat dianiaya, PLT Kepala BPKAD Pegaf, Z. Kubiari pun melaporkannya ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Anggi, untuk diproses secara hukum. Sehingga Kapolsek Anggi Ibtu Abdul Rahman setelah menerima laporan dari korban langsung membuat laporan polisi untuk ditindaklanjuti ke proses penyelidikan. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengabarkan.